atau meluluskan. Karena selama ini setahu saya akhirat kita ini kita ini ketika ujian hanya menempel di si payung. Siapa tahu setelah ini terbuka bergabung dengan Yayasan Al-Khairat sudah resmi, siapa tahu ada dana-dana bos yang bisa dikumpulkan untuk bantuan, misalnya bantuan pagar atau bantuan yang lainnya, supaya kita bisa dapat bersihkan daripada kebersamaan daripada pengurusan Al-Khairat ini. Olehnya itu saya sangat berharap kepada kita semua yang hadir di tempat ini, marilah kita sama-sama mendukung untuk mengajak kita punya anak-anak hadir atau belajar di Al-Khairat ini. Dan saya sangat berharap dengan Al-Khairat ini perkembangan ilmu agama yang ada di desa kita ini tahun-tahun mendatang akan lebih maju lagi. Pertama, saya menyampaikan kepada orang-orang tua saya, saudara-saudara saya yang ada di desa Malanggo pesisir ini, bahwa pendidikan itu adalah merupakan salah satu sarana yang sangat penting yang harus ada di wilayah kita dan mana. Perlu dia mengajar hanya doa-doa salat dulu, kemudian mengaji, kemudian menulis di papan tulis tentang huruf-huruf Arab yang ada di dalam ikra itu. Kan anak-anak disuruh bawa anak-anak ikra ya. Begitu dia masuk, menulis yang ada di ikra itu dulu, ditulis dulunya di papan. Nanti anak-anak tulis. Itu juga salah satu metode untuk memperlancar anak-anak kita menulis Arab. Begitu dia mau pulang, mengaji dulu mengaji dulu dia. Kamu jadi berapa, mengaji. Dia balik. Tapi kita dikasih sama dia PR, pekerjaan rumah. Besok, contoh ini, besok kamu hafal niat sholat maghrib. Nanti Ustaz tulisnya. Boleh, tertekan cuma jalan. Tidak bisa dikasih satu kaligus. Niat sholat maghrib, niat sholat asar, niat sholat zuhur, satu kaligus. Besok hafal, mati kan? Dia baca pasti dia mati. Dikasih dia metode sedikit satu saja tanpa membebani pikiran dia. Dikasih dia, saya kasih hari ini niat sholat maghrib. Contoh, usalli fardal maghrib salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Tulis, sudah habis tulis anak-anak? Sudah. Ayo kita baca sama-sama. Dibacalah itu berulang-ulang kali sampai 20 kali. 20 kali. Siapa yang sudah lancar membaca? Anaknya apa saya katakan? Saya Pak Guru. Ayo baca. Begitu dia lancar membaca, kamu pulang. Setiap kali pulang. Begitu terus. Besok sebelum dia masuk kelas, diapel dulu. Setelah diapel, baru disuruh. Ayo kita baca sama-sama itu. Terus sama-sama di sini. Terus dia trauma. Sampai tua dia tidak mau ikut di masjid. Jangan tidak marah-marah. Biar dia beribut di masjid, silakan. Terserah dia beribut. Anak-anak wajar kalau ribut. Sedangkan orang tua biasanya kita kalau bersama yang tangan, kan orang tua. Satu anak-anak orang tua, satu orang tua, ada yang ribut. Jangan dikasih anak-anak semua satu-satu belakang makan anu itu. Pasti ribut itu. Coba dikasih begitu. Satu anak-anak orang tua. Orang tua di sini, tengah-tengah anak-anak, mau dia. Kalau anak-anak lagi, orang tua lagi. Hampir rata-rata kita punya pernah sembahyang. Siap tidak ada anak. Yang ada orang tua. Tinggal mau apa kita punya umur ini, mau mengisi masjid ini. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita berpikir panjang. Kalau kita tidak bantu pemerintah desa, kasihan juga nih anggaran desa itu. Sesuai dengan kebutuhan yang ada, ya tetap dia akan diusahakan. Kalau memang pemerintah desa hanya mampu untuk membayar, misalkan gurunya mampu membayar 500.000 katakan. Bisa dibutuhin ini. Kita atas nama ini
sudah 1 minggu tidak hadir. Maka ketua itu dia lapor ke humas. Sini tahu humas. Iya anak ini, temui orang tuanya anak punya anak. Kenapa tidak hadir anak? Tapi bilang humas itu, kenapa tidak hadir anak itu? Dia bicarakan lagi itu, suruh hadir. Begitulah contoh kerjanya ini pengurus ranting akhirat. Sebab saya pengurus ranting akhirat itu dari dulu sampai sekarang tidak ada gaji. Tidak ada orang suka ambil karena tidak ada gajinya. Kan begitu. Dikasih orang bintara tidak ada orang. Anu saja, ustaz saja. Tapi kalau pemilihan kepala desa, guru semua orang mendaftar diri karena banyak gajinya. Dilakukan oleh pimpinan kita, kades kita. Dia berpikir bagaimana dia bisa jalan. Itu juga peduli, Pak. Peduli untuk memikirkan bagaimana anak-anaknya bisa sekolah, termasuk yang punya anak. Dia peduli, dia kirim anaknya. Dia peduli, dia kirim anaknya. Peduli bagaimana itu pendidikan jalan bagus supaya baik itu masjid. Siapa yang peduli terhadap itu, kata guru tua Habib Idrus bilang, saya tidak akan masuk ke dalam surga sebelum saya memberikan syafaat sama orang itu. Apabila orang tersebut divonis masuk ke dalam neraka. Itu bahasa siapa? Bahasa Habib Idrus. Dan saksinya itu masih ada. Ada ustadz satu orang di Bora yang dengarkan bahasa itu sama guru tua. Dan dia catat. Dia bilang, orang yang benar-benar ngurus akhirat dari hatinya tidak akan pernah susah dalam hidup. Itu bahasa siapa? Bahasa guru tua. Yang penting tidak ada tendensi yang lain. Orang yang benar-benar urus akhirat dari hatinya, tidak ada tendensi apa-apa, tidak bakalan susah dia hidupnya. Kalau dia pun susah, berarti dia itu yang salah. Ada kesalahan yang pernah dilakukan. Pendidikan agama itu dulu kita orang sekolah, banyak zamannya kita orang dibilang, tidak usah sekolah di mana, akhirat, sekolah swasta. Kamu cari sekolah negeri, kamu jadi apa di sini? Orang belum tahu kan? Padahal kalau orang sekolah agama, Pak, sekolah agama terus dari ibtidaiyah dia sekolah, kemudian dia lanjut ke MTS, kemudian lanjut ke Aliyah, lanjut terus pendidikan agama dia tuntut. Orang itu bisa segala-galanya, bisa berperan di agama lebih-lebih, bisa berperan di umum, tidak ada kececeran, dan dia tidak pernah mengharapkan apa-apa. Contohnya seperti kita orang yang tidak mau jadi. Kalau kami berangkat dari nilai keikhlasan, kami dapatkan itu Pak. Kami saja. Titip anaknya kami dengan ikhlas. Supaya anak ini sekolah terus, di sini saja. Habis itu perintah anaknya kami pasti dapat. Pasti dapat. Untuk persoalan ijazahnya, tadi di situ ijazahnya kita sekolah dulu. Anak-anak SD itu dari kelas 3. Dari kelas 3 SD, kelas 1 ibtidaiyah, kelas 4 SD, kelas 2 ibtidaiyah, kelas 5 SD, kelas 3 ibtidaiyah, kelas 6 SD, kelas 4 ibtidaiyah. Tamat dia, tamat juga, karena ibtidaiyah itu cuma 4 kelas. Jadi gini, setelah kita kirim, kita evaluasi per 3 bulan itu murid-murid kita yang kita kirim. Bagaimana pelajaran? Saya tidak lagi ketemu dengan kepala desanya. Saya tidak lagi ketemu dengan rantingnya. Saya ketemu dengan gurunya yang saya tempatkan itu. Sejauh mana punya pengajaran sama anak. Oh sejauh ini. Saya uji coba dulu anak satu orang. Oh boleh. Kalau begitu, ini yang kekurangan kawan. Kau ditarik dulu ke pondok. Yang lainnya ganti. Kekurangan dia mengajar anak-anak itu lagi diisi dia. Begini, diisi lagi dia. Baru itu saya pulang aja, Bapak bisa tanya terkait masalah lembaga itu. Kalau saya mau ngomong, saya tidak tahu apa semua yang saya bilang. Jadi mendingan bagus, ada tanya jawab lebih pas kepada hal-hal yang bertujuh. Seperti itu. Cukup saya sekian dulu penyampaian kita. Nanti setelah ini kita akan adakan tanya jawab sedikit, baru kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.